Atik CB. Kemarin Atik CB ini sempat cerita juga gitu ya bahwa Atik CB ini adalah seorang survivor bipolar dan ada personality disorder juga. Dan ya kalau zaman dulu kan kita nggak pernah tahu itu apa bipolar ya kan. Kalau sekarang mungkin yang namanya mental health udah banyak orang yang tahu, punya pengetahuannya. Susah nggak sih dulu ketika menghadapi itu tapi nggak ngerti lagi ngadepin apa? Yang aku rasakan itu dari aku kecil gitu. Dari kecil. Jadi aku tuh punya itu anxiety berat gitu. Kayak khawatir terus. Dulu aku waktu masih itu SD kelas 2 tuh lagi di luar gitu main sama teman-teman gitu. Tiba-tiba seperti aku kayak ini kena panic attack gitu. Terus aku suruh itu adik-adikku sama itu ibu-ibuku, ayo masuk ke dalam rumah dulu. Terus aku tutup semua jendela, pintu-pintu untuk kira-kira 15 menit. Terus habis itu aku bukain lagi. Dan itu sering. Kayak tiba-tiba itu seperti sesuatu yang jelek akan terjadi gitu. Padahal no reason gitu. Dan itu sampai aku dewasa gitu. Terus tapi lebih banyak sebenarnya itu aku tuh lebih banyak suffer dari depression karena dari keluargaku banyak yang begitu. Itu adik-adikku semua kena depression berat gitu. Jadi dulu waktu kecil tuh suka tiba-tiba menyendiri gitu, nangis gitu, terus tiba-tiba itu happy gitu, sering gitu. Jadi kalau di keluarga karena banyak juga yang mengalami seperti itu, jadi nggak merasa sendiri ya? Kalau untuk keluargaku yang lain seperti itu adik-adikku baru ketahuannya ya setelah agak besar. Ya setelah besar. Kalau aku dulu tuh nggak ngerti kenapa kadang-kadang aku nangis pengen bunuh diri gitu sering dulu. Cuman ya dulu kan kita nggak ngerti ini apa gitu. Perasaanku kok naik turun kayak gitu. Nah setelah itu punya anak sedikit agak lebih baik gitu. Tapi yang masih suka muncul lagi gitu. Kan menyanyi kan tuh juga kadang-kadang kalau mau naik panggung tuh kan stres ya. Iya. Tampil ke hadapan banyak orang gitu. Iya. Sempat juga ngerasa pernah. Tapi aku rasa perasaan nervous sebelum nyanyi itu pasti dihinggapin hampir rata-rata semua penyanyi. Tapi karena aku punya itu anxiety yang berat, itu sampai itu perutku tuh kayak itu banyak gas gitu. Dan itu bisa berhari-hari sebelum aku pentas nyanyi kayak gitu. Gitu aku selalu punya masalah dengan itu gastrik. Ya kayak itu acid reflux gitu kayak gitu. Jadi cuman menyanyi di panggung itu justru itu medium yang membuat itu aku lupa dengan semua anxiety-ku, dengan insanity-ku kayak gitu. Jadi makanya waktu aku pindah di Amerika, satu-satunya medium yang membuat aku itu bahagia itu seperti diambil gitu aja gitu. Jadi waktu 5 tahun pindah ya gitu, ya lumayan parah sih gitu. Masih suka muncul lagi anxiety. Ya gitu. Oh jadi sebelum naik panggung parah, begitu naik panggung lupa. Ya betul. Jadi selalu gitu, nggak tahu aku tuh cuman seperti punya ini 2 kepribadian gitu. Begitu di panggung aku bisa apa ya? Beda kelihatan. Ya. Tapi terus gimana suami pada saat itu kan ya udah pindah adaptasi, punya anak. Dan tadi punya anak itu menjadi lebih mending. Padahal banyak orang yang punya anak tuh menjadi tambah stres. Iya kan? Tapi kan aku melahirkan dua anakku di sini di Indonesia, di Blok M situ, di rumah sakit ASI situ. Ya. Nah terus ya karena aku punya depression, jadi banyak pengaruhnya waktu setelah aku melahirkan. Temper gitu mak, terutama waktu hamil itu aku gila kalau marah-marah kayak gitu. Dia stres ya. Ya orang biasa aja juga kan gitu. Iya. Kan capek soalnya. Bener. Baby blues juga pernah? Mungkin ya. Cuman waktu itu kan aku nggak tahu itu
baby blues apa enggak, cuman yang pasti sangat itu emosional dan sedikit ya pokoknya camper berat lah gitu. Jadi akhirnya tahu, oh ini nih namanya. Itu ketika di Amerika, bahwa ini nih ada namanya nih. Oh iya iya, kan suamiku udah itu sudah bilang kamu itu perlu konseling gitu. Tapi aku kan nggak percaya, ngapain sih harus curhat sama orang gitu. Maksudnya semua tergantung itu aku gitu kan. Tapi terus lama-lama ya konseling itu memang sangat penting, karena tanpa konseling psikiatriknya kan nggak mungkin kasih prescription drugnya kan. Jadi aku mesti konseling rutin, itu hampir seminggu sekali gitu pertama. Nah terus di situ nama psikologisnya dia baru bisa mendiagnosa, iya kasih itu obat. Tapi memang katanya memang aku tuh lebih banyak depression ya. Dan seperti karena dua-dua itu anakku punya bipolar, yang nomor 1 itu bipolar type 1 kalau nggak salah. Itu parah juga itu anakku yang pertama. Nah terus yang nomor 2 lebih parah lagi. Wow. Iya, kalau yang nomor 2 itu didiagnos BPD. Pernah dengar nggak? BPD itu borderline personality disorder. Itu susah untuk masih mending bipolar. Kalau itu kayak orang gila aja gitu. Jadi itu dia pernah coba itu bunuh diri, minum ya itu 50 pil depressionnya itu apa? Tapi dua-duanya sekarang sudah mendapatkan itu juga sama konseling. Iya, juga. tapi masih battling dengan itu juga. Gitu. Jadi hidup dengan itu begitu ya. Ya, terutama itu bipolar yang anakku yang nomor 1 itu kayak dia kayak mau belanja terus gitu. Jadi pada saat dia manik gitu mau belanja, mau depres belanja, dia turun sekali. Iya gitu. Ini fotonya. Ini fotonya betul ya? Udah gede-gede sekarang ya, tapi anak-anak ya. Ini yang nomor 2. Nomor 2. Yang ini nomor 2 yang tadi. Nggak ada yang mau jadi artis-artis. Sebenarnya mereka aku lesin musik dari mereka 4 tahun. Semuanya bisa main musik. Terutama yang gede itu sebenarnya sangat talented dengan piano gitu. Dia juga main di orkestra sampai di high schoolnya, main biola juga. Tapi ya gimana, dia maunya kerja biasa. Tapi ya paling nggak mungkin musik juga membantu dia, sama seperti kamu ketika menyanyi itu bisa membuat itu panggung untuk menjadi happy di situ ya. Tapi mereka nggak main musik juga, jadi itu pianonya nganggur di rumah. Mereka nggak pernah mainin gitu. Oke, kita akan ngobrol lagi sama Atik Sibis setelah yang berikut ini. Tetap di Rutin No Secret.